Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hari ini kita akan lanjut lagi ke materi kedua, pelajaran bahasa Indonesia, masih di tema 1 dan masuk ke subtema 2, yaitu subtema manusia dan lingkungan. Pada pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang pokok pikiran. Nah, masih berkaitan dengan pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan pertama kita sudah membahas cara menemukan kalimat utama, ide pokok, kemudian simpulan, mengenal jenis-jenis paragraf sampai dengan membuat ringkasan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang pokok pikiran atau ide pokok ya. Hanya saja kalau kemarin kita lebih terfokus kepada paragraf-paragraf atau bacaan cerita. Nah, untuk kali ini kita akan melihat dalam teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas suatu persoalan. Pasti sudah bisa dipahami bersama ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi teks percakapan tersebut untuk mencari ide pokoknya. Yang pertama yaitu mendengarkan atau membaca teks secara keseluruhan. Kemudian menentukan topik teks percakapan. Jadi ketika kita membaca atau mendengarkan sebuah percakapan, kita amati dulu kira-kira percakapan tersebut berbicara tentang apa. Yang selanjutnya itu menentukan pokok pikiran yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Dan yang terakhir, mencatat informasi penting lainnya yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks atau dalam hal ini lebih dikenal dengan gagasan pengembangnya. Jadi informasi-informasi penting atau penjelas dari ide pokok tersebut kita catat. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks. Nah, terkadang akan ada tugas kita disuruh untuk membaca sebuah teks, baik itu berupa paragraf atau percakapan. Kemudian kita disuruh menceritakan kembali atau menceritakan ulang ya. Nah, di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, tugas kita yaitu mencatat informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Selanjutnya, kita tentukan pokok pikiran atau ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Setelah itu, kita membuat kalimat utama yang berisi pokok pikiran tersebut. Jadi setelah kita menemukan ide pokok dari teks tersebut, selanjutnya kita mengubahnya menjadi kalimat utama. Kemudian membuat beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks, yaitu sebagai kalimat pengembang. Jadi dari kalimat utama yang kita buat tadi, kita kembangkan lagi menjadi kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pengembang yang menjelaskan secara rinci dari kalimat utama tadi. Selanjutnya, yaitu memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Nah, ini kita harus menggunakan kata-kata yang tepat sehingga kalimat yang kita buat itu mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir yaitu menyusun kalimat utama dan kalimat pengembang menjadi teks baru. Nah, ini sebenarnya sangat sederhana ya, tapi sangat diperlukan latihan yang sering supaya kita terbiasa dalam membuat atau dalam menceritakan kembali suatu teks. Jadi kita baca bukan sekedar menyalin apa yang sudah kita baca tersebut, tapi kita pahami terlebih dahulu, kemudian kita tuangkan lagi menjadi tulisan yang baru.
Selanjutnya yaitu wawancara. Nah, di sini karena kita membahas tentang percakapan, salah satu contoh percakapan yang sering dilakukan itu biasanya adalah wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara yaitu tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Narasumber atau orang yang diwawancarai ialah orang yang menjadi sumber informasi. Jadi kepada narasumberlah kita mencari informasi yang kita inginkan. Kemudian tujuan berwawancara adalah untuk mencari informasi selengkap-lengkapnya tentang suatu masalah. Persiapan wawancara. Mungkin kita sudah sering melihat di televisi ataupun di radio atau di video-video yang beredar di dunia maya juga ya, yang melakukan wawancara dari seorang pewawancara kepada narasumbernya. Nah, di sini kalau kita mau melakukan wawancara, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tentukan dulu topik wawancara. Jadi kita tentukan kita mau mencari atau membahas sesuatu tentang apa. Setelah kita tentukan, baru kita menentukan narasumbernya. Kalau kita sudah menentukan kita akan bicara tentang suatu hal, maka kira-kira siapa orang yang paling paham tentang hal tersebut, dan itu yang akan kita jadikan sebagai narasumber. Selanjutnya kita tentukan tempat dan waktu wawancara. Jadi setelah kita tentukan narasumbernya, kita menghubunginya bahwa kita akan melakukan wawancara. Kita tentukan kapan waktu yang tepat dan kapan orang tersebut atau narasumber tersebut bersedia untuk diwawancarai. Langkah berikutnya yang harus kita persiapkan yaitu menyusun daftar pertanyaan dengan baik. Jadi sebelum melakukan wawancara, kita persiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita tanyakan. Karena apabila kita tidak punya persiapan atau belum menyiapkan apa yang akan kita tanyakan, maka akan membuang waktu, kemudian informasi yang kita inginkan juga belum tentu tercapai gitu. Belum tentu kita dapatkan karena kita tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu apa-apa saja yang mau kita ketahui. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan peralatan yang diperlukan saat wawancara. Biasanya kalau kita biasa lihat di televisi ya, itu ada alat perekam, kemudian ada juga kamera untuk dokumentasi. Nah, di dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara, pastinya kita akan menggunakan kata tanya. Nah, di sini kata tanya harus kita gunakan sesuai fungsinya. Jangan sampai kita bertanya atau membuat suatu pertanyaan yang berbeda fungsi. Kata tanya yang digunakan dengan apa yang kita ingin tahu itu berbeda, maka akan salah, tidak sesuai, tidak akan tercapai apa yang kita ingin tahu tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk penggunaan kata tanya. Ketika kita ingin menanyakan suatu hal atau benda, maka kata tanya yang kita gunakan yaitu kata tanya apa. Kemudian, apabila kita ingin menanyakan orang, maka kata tanya yang kita gunakan adalah siapa. Kemudian, apabila kita ingin menanyakan tempat berada, maka kata tanya yang kita gunakan yaitu kata tanya di mana. Dan apabila kita ingin menanyakan penyebab suatu hal gitu ya, maka kata tanya yang kita gunakan adalah mengapa. Dan apabila kita ingin menanyakan keadaan, kita menggunakan kata tanya bagaimana. Dan yang terakhir, ketika kita ingin mengetahui atau menanyakan suatu waktu, maka kata tanya yang kita gunakan, kata tanya yang tepat yaitu kata tanya kapan. Nah, fungsi-fungsi atau kegunaan kata tanya ini
harus kita pahami supaya apa yang kita ingin tahu untuk kita tanyakan itu sesuai. Mungkin itu materi ini sebagai tambahan atau pelengkap dari materi sebelumnya, itu tentang ide pokok. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.